谁在搞鬼？血月，好像有什么东西啊！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Scene awal kita masih berada di alam bawah. Wuzhou mempertanyakan apakah sebenarnya esensi darah murni atau darah origin yang ada di tangannya ini. Yao Yao memberitahukan kalau darah origin adalah esensi murni yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan sangat cepat dan bisa dibilang harta paling berharga. Mendengar perkataan Yao Yao tentu saja membuat Yu Peng merasa tertarik dan langsung mengajak Wuzhou untuk mencari lebih banyak lagi darah origin ini. Terlebih lagi, Yu Peng juga meminta untuk mencoba terlebih dulu darah origin yang ada di tangan Wuzhou. Tapi Wuzhou tidak menyerahkan darah origin tersebut kepada Yu Peng dan lebih tertarik menyerahkannya kepada Kingxi karena dialah yang sudah membawa mereka ke tempat ini. Begitu pula dengan Yao Yao yang setuju dengan keputusan Wuzhou, di mana dia menganggap tanpa Kingxi mereka juga tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Di sana Kingxi pun berterima kasih dan tidak ragu langsung menyempurnakan darah origin ke dalam tubuhnya. Dan siapa sangka hanya dengan satu darah origin saja, ranah Kingxi langsung ditingkatkan dari ranah tingkat 4 ke ranah innate tingkat 5. Melihat hal tersebut, Yu Peng pun tanpa ragu langsung mengajak mereka semua untuk berburu esensi sejati para master yang masih banyak di sini. Sementara bagi Yao Yao, dia bingung bagaimana cara mereka untuk melakukan perburuannya. Sementara dia dan Yu Peng tidaklah mempunyai sebuah esensi darah. Mendengar itu, Wuzhou langsung mentransfer energi darah miliknya kepada mereka berdua. Dengan itu mereka dapat berburu esensi darah origin di tempat ini. Tak basa-basi mereka berempat pun akhirnya memulai untuk berburu darah origin dan langsung mendapatkan cukup banyak darah origin. Namun tetap saja meskipun begitu mereka sedikit kewalahan karena banyaknya esensi sejati yang masih berseliweran di sekeliling mereka. Mendapati teman-temannya sedang kesulitan, Wuzhou kemudian menggunakan tebasan pembelah langit untuk mengalahkan semua esensi sejati para master. Xiaoxi! 帅不？给我爆！ Setelah berburu darah origin selesai, mereka mulai membagi rata hasil buruan yang telah didapatkan. Melihat pembagian yang dilakukan Wuzhou terbilang aneh, Yu Peng sedikit protes nih karena mengapa Wuzhou mendapatkan begitu banyak sementara dirinya sedikit. Dengan gaya lugunya, Wuzhou mengatakan bahwa dia mempunyai peranan besar dalam berburu darah origin yang bisa dibilang menghabiskan banyak esensi darah. Jadi untuk sekarang sudah menjadi hal yang normal jika dia mengambil banyak darah origin yang mereka dapatkan untuk menutupi esensi darahnya yang sudah habis. Meskipun Yu Peng pada awalnya sempat tidak terima karena mendapatkan sedikit bagian, namun Yao Yao meminta Yu Peng untuk merelakan darah origin kepada Wuzhou karena darah origin ini juga tidak terlalu berguna untuk mereka berdua. Yu Peng pun mau tidak mau merelakan semua darah origin kepada Wuzhou, namun dia juga akan meminta ganti rugi berupa makanan di warung nasi yang biasa mereka datangi. Sontak hal ini membuat Wuzhou mengeluh karena warung nasi tersebut sudah banyak sekali membuat kesialan bagi dirinya serta tempat tersebut juga sudah menjadi incaran oleh ayah mertuanya. Yu Peng kembali berkata bahwa Wuzhou tidak perlu khawatir kehabisan uang. Karena warung nasi tersebut adalah milik Yao Yao, jadi mereka pasti banyak mendapatkan diskon. 你一颗，我一颗，你这么分配，有点不厚道。丁点儿，不是很正常吗？元薛对我们作用没那么大。这次可算是欠我一个人情啊！回咱们头换个地儿不行吗？御膳阁那是带夭的产业，咱们去能打折。 Ketika mereka semua sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja ada sebuah pintu yang terbuka untuk menuju ke suatu tempat. Mereka semua cukup kaget karena ada lautan yang begitu sangat luas di alam bawah di mana lautan ini kelihatan berwarna merah. 看那边，出现了一个牲口。天，有海浪声。这
真是不虚此行啊！ Di sebuah pulau di tengah-tengah lautan ada seorang yang terlihat sedang berkultivasi. Ketika semua orang bingung siapakah orang tersebut, Yao Yao berbicara kalau orang ini pasti adalah pemimpin suatu sekte 6000 tahun yang lalu. Menurut legenda, dulu orang ini diserang oleh dua monster yang membahayakan dunia. Jarinya yang sedang menunjuk ke atas langit diperkirakan adalah sebuah segel yang menekan dua monster tersebut di alam sebuah bulan merah. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, di mana cincin dari praktisi tersebut tiba-tiba saja lepas karena suatu alasan dan membuat tubuhnya menjadi menghilang. Ketika terlepas, cincin itu juga langsung membuat sebuah getaran, dengan kata lain, segel yang menghadang dua monster juga ikut terlepas. Segera mereka berdua langsung berebut mendapatkannya. Namun siapa yang menyangka cincin tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja karena dia mempunyai kecerdasan yang bisa memilih tuannya sendiri. Hal yang mengejutkan terjadi juga karena si cincin ternyata memilih Wuzhou sebagai tuannya. Sontak hal ini pun membuat Yao Yao dan Yu Peng langsung marah kepada Wuzhou karena dia sudah mengambil banyak darah origin sebelumnya dan sekarang masih juga menginginkan cincin praktisi tersebut. Wuzhou tanpa kebingungan karena dia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan si cincin ini. 得到界限的是我！哎呦，什么？是因为轮回丸？ 吴周，你又要私吞宝物？ Ketika mereka bertiga sedang berebut sebuah cincin, tiba-tiba saja Qinci berkata bahwa bulan merah yang sebelumnya jauh, kenapa tiba-tiba saja mendekat kepada mereka semua pada saat ini. 那个月亮原来有这么大吗？ Hal ini pun sontak membuat mereka semua kaget, ditambah lagi keluar monster serigala dari dalam bulan tersebut. Yao Yao di sini menyadari bahwa segel sudah terlepas, jadi menyebabkan monster serigala tersebut bisa keluar. Yu Peng pun langsung meminta Qinci untuk membuat formasi agar mereka semua bisa kembali dan kabur dari ancaman monster serigala. Mendapati situasi buruk ini, Wuzhou kemudian menggunakan mangkuk reinkarnasi sebagai pelindung agar Qinci dapat fokus membuat sebuah formasi. 快打开传送门！ 哎呀，快要来不及了！ Setelah berhasil selamat, Wuzhou sedikit khawatir kalau monster serigala akan menembus segel dan keluar dari alam bawah menuju dunia manusia. Namun Yao Yao mencoba untuk menenangkan Wuzhou dengan berkata kalau monster serigala tidak mungkin bisa mencapai dunia manusia karena adanya sebuah perbedaan alam. Sementara itu, Yao Yao memperingati Wuzhou di mana menurutnya jika monster serigala bisa menembus segel pasti akan menarik perhatian dari praktisi-praktisi kuat di sebuah dunia. Jadi demi kebaikan Yao Yao harus meninggalkan kota Linan sekarang juga. Sebelum pergi dia berbicara kepada Wuzhou kalau menurutnya si Wuzhou pasti mempunyai hubungan dengan sekte Dao karena si cincin tersebut memilih Wuzhou sebagai tuannya. Setelah Yao Yao pergi, Wuzhou bertanya kepada Yu Peng kenapa dia tidak pergi bersama dengan Yao Yao. Ternyata dia sendiri masih ingin menikmati kota Linan dan rencananya akan pergi di besok hari. Sementara bagi Qinci, dia juga bingung hendak pergi kemana karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Wuzhou pun menawarkan untuk tinggal bersama dengannya dan juga Kimo serta mengisi kamar yang sedang kosong. Dan tak disangka di sana ada Yunji yang tengah melihat kelakuan Wuzhou sembari membuat rencana akan melaporkan kepada kakaknya. 血无舟，让你撞！ Scene kemudian berpindah yang kini memperlihatkan Wuzhou yang merasa kalau cincin kuno yang dia dapatkan dari alam bawah tadi itu sudah tidak mempunyai banyak energi lagi di dalamnya. Karena hal ini pun Wuzhou pun berencana mengubah cincin kuno menjadi sebuah esensi darah dengan menggunakan mangkuk reinkarnasinya. Setelah beberapa saat melakukan penyempurnaan dengan mangkuk reinkarnasi, Wuzhou cukup kaget karena tidak ada esensi darah yang dihasilkan oleh cincin itu. Namun ada satu hal yang menarik nih, di mana cincin kuno malah berubah menjadi setetes cairan emas yang mengeluarkan fluktuasi aura yang cukup kuat. Karena memahami cairan emas ini pastinya cukup berharga, maka Wuzhou pun menyimpannya di dalam mangkuk reinkarnasi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Di saat itu pula dia berencana menggunakan harta dari keluarga Si untuk mendapatkan banyak esensi darah serta akan memadukan esensi darah tersebut dengan darah origin.
什么？将凝聚出一滴金色液体？液体作为底牌收起来。给我吞！ Sementara itu, Yunji terlihat sudah mengadu kepada ayah dan kakaknya kalau Woo-jo sedang bersama dengan Kingxi di kediaman barunya. Semua perkataan Yunji tersebut tidak bisa dipercaya oleh Kimo begitu saja karena dia merasa tidak mungkin suaminya kembali lagi melakukan kesalahan yang sama seperti pernikahan mereka pada waktu itu. Tiba-tiba saja terdengar suara Woo-jo yang berteriak dari dalam rumah yang membuat Yunji kembali meyakinkan Kimo dan ayahnya pasti Woo-jo sudah melakukan hal yang di luar nalar. Yunji kemudian mendobrak pintu rumah sembari marah-marah kepada Woo-jo karena sudah mengkhianati kakaknya. Namun di sana tidak terlihat satupun orang di dalam rumah karena Woo-jo sedang melakukan penyempurnaan esensi darah di dalam ruangan. 我保证都是真的。这里没有人啊！ 书房里的呀。 Saat Yunji sedang kebingungan di mana Woo-jo berada, tiba-tiba saja kembali terdengar suara keras yang membuat Yunji mengira pasti Woo-jo sudah bersembunyi di dalam ruangan itu. Yunji kemudian membuka pintu ruangan rahasia tersebut dan terlihat udah sangat pede kalau dia bisa membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh si Woo-jo. Akan tetapi dia sudah cukup kaget karena bukannya berselingkuh tetapi malah kelihatan sedang sibuk berkultivasi di dalam ruangan rahasia. 原来他们躲在密室里鬼混，今天就让你们好好看看这对他竟然没。 Kejadian ini sontak membuat Patriarkin cukup kaget dan merasa senang di mana saat ini Woo-jo sudah mencapai puncak ranah Inet. Sementara bagi Yunji, dia kelihatan masih tidak percaya hal ini bisa terjadi. Dia sembari mencari-cari di manakah keberadaan dari Kingxi. Sikap yang ditujukan oleh Yunji tersebut sangat membuat Woo-jo merasa jengkel sembari berpikir sebaiknya nanti dia memberikan pelajaran kepada Yunji. 林君子呢？林君子应该在这里的。 看来得给他点教训才行。 Dengan santuy, Woo-jo pun menyambut Kimo dan mertuanya karena mereka berdua sudah datang ke kediaman keluarga Si yang dia dapatkan. Woo-jo berkata jika saja Yunji tidak membuka ruangan rahasia serta mengganggunya, maka saja barusan dia mencapai ranah yang lebih tinggi ketimbang sekarang. Sontak hal ini pun membuat Kimo dan mertua merasa kesal, terutama bagi sang mertua yang langsung marah kepada Yunji. Dengan terganggunya Woo-jo dalam berkultivasi hari ini, dia sangat menyesalkan kelakuan yang dilakukan oleh Yunji. Yunji sendiri di sini kelihatan cukup ketakutan melihat reaksi sang ayah sembari berusaha meyakinkan bahwa dia benar-benar melihat dengan mata kepalanya bahwa Woo-jo membawa Kingxi ke dalam rumah ini. Namun tetap saja sang ayah tidak bisa mentolerir lagi karena kelakuan Yunji dan berniat memukulnya dengan kemoceng. Tapi siapa sangka sang ayah mengganti kemoceng itu dengan sebuah martil yang lebih besar agar bisa menimbulkan efek jerak kepada dirinya. 云杰，你居然将你姐夫的顿悟打断了，你还想狡辩？我是。 Melihat sang ayah mengeluarkan martil, Yunji pun masih berusaha meyakinkan bahwa dia benar-benar melihat Kingxi dan akan mencari Kingxi terlebih dahulu untuk membuat ayah dan kakaknya percaya. Yunji mencari Kingxi di sebuah lemari, di sebuah meja, di sebuah guci dan tidak menemukan apapun. Ketika dia melihat ke arah kolong kasur, ada sepatu wanita dan terlihat sepatu wanita tersebut sedang dibawa oleh kucing. Karena tidak bisa membuktikan apapun, akhirnya sang ayah menjewer Yunji sembari membawanya keluar rumah untuk memberi anaknya sebuah pelajaran karena sudah memfitnah. 这肯定是许无舟的阴谋，我马上就把那个女人找出来给你看。啊，没人，肯定躲在床底下。云杰，还敢狡辩？你解释个屁！ Ia melihat Yunji dipukul sang ayah tentu saja membuat Woo-jo senang karena dia bisa memberikan sebuah pelajaran tanpa harus repot mengajarinya dengan tangannya sendiri. Di tengah-tengah menghajar Yunji, sang mertua meminta maaf kepada Woo-jo karena sudah mengganggu waktu istirahatnya malam ini. 吴周，不好意思啊，收敛今晚吧。哎，岳父，千万别手软啊！懂你的意思。 Sementara itu, Kimo sendiri meminta izin untuk pulang kepada Woo-jo karena dia tidak ingin mengganggu latihan yang sedang dilakukan oleh Woo-jo. Di sela obrolan mereka tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran kuat yang menyebabkan Woo-jo terjatuh. 要是被我
知道谁在搞鬼。 Betapa kagetnya Wuzhou ketika mengetahui getaran barusan disebabkan oleh bulan merah yang sebelumnya berada di alam bawah. Dengan kata lain, monster serigala yang disegel di dalam bulan merah tersebut pasti akan keluar untuk menghancurkan dunia manusia. 血月，好像有什么东西啊！ Masyarakat kota Lin'an yang melihat kejadian ini pun sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana bisa ada sebuah bulan berwarna merah seperti sekarang. Mereka juga semakin dibuat kaget karena bulan tersebut terlihat retak dan keluar monster serigala dari dalam bulan. Sang monster langsung melepaskan rantai yang mengikat kaki dan tangannya serta merasa lega karena sudah terbebas setelah disegel selama 6.000 tahun. Dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dohwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.